Halo guys, jangan lupa siapkan handset sebelum menonton peringatan, oke? Dan jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet, jangan pelit-pelit. Di zaman serba uang, semakin orang-orang semakin gila dengan uang. Apakah negara sekarang seperti ini? Kehancuran di mana-mana, kesehatan di mana-mana. Ya, beginilah dunia yang fana, yang penuh kejahatan, apalagi yang berbau dengan uang. Taxi Driver Season 2 adalah series Korea tahun 2023, cerita tentang layanan taksi mewah yang membantu orang-orang mendapat ketidakadilan. Cerita dimulai dengan beberapa berita kejahatan yang terjadi. Dunia sedang tidak benar-benar aman untuk dihuni orang baik, apalagi ketika pelaku kejahatan tertangkap, tapi hukuman tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dan yang sempat viral adalah pelaku penyebaran video dewasa hanya dihukum 3 tahun penjara, sementara salah satu korbannya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Keluarga korban menderita stres berat karena terus-terusan diancam oleh pelaku. Dan di tempat yang berbeda, Doki berada dalam penjara dan membentuk otot-otot tubuhnya. Setelah itu, namanya disebut dan diperbolehkan keluar penjara. Bersama 3 tahanan lain pelaku penyebaran video dewasa, mereka akan menuju pengadilan untuk mendengar hasil banding. Doki melihat ada koordinasi dengan tahanan lain, dan saat masuk bis, Doki mendengar 3 pelaku kejahatan itu ingin mengulangi kejahatan yang sama. Mereka ingin menyebarkan video dewasa lagi karena ada orang yang membayar mereka mahal. Tadi ia mendapat catatan loker bawah tanah yang berisi uang dari klien mereka. Mereka sangat senang, dan agar tidak masuk penjara lagi, mereka rencananya akan menyimpan file dewasa mereka ke server luar negeri. Doki lalu mulai bersuara menyuruh mengencangkan sabuk pengaman. Salah satu dari mereka protes, tapi yang lain menurut. Sampai akhirnya kecelakaan pun terjadi. Bis tersebut terbalik dan Doki yang sudah siap kini bisa melepaskan diri. Doki juga membantu ketiga tahanan untuk lepas dari borgolnya masing-masing. Setelah itu Doki mengajak pergi bersama. Mereka bingung tapi menurut. Taksi mewah datang. Doki sebagai supir memberikan 3 penjahat itu tumpangan. Dan untuk mencairkan suasana, Doki tertawa senang dan mengajak ketiga orang tersebut minum bersama. Setelah ketiga orang minum, mereka tidak sadarkan diri. Doki lanjut ke rencana berikutnya. Ketiga penjahat itu dibawa ke sebuah tempat dan mendengar berita tentang mereka yang dinyatakan kabur dari bis. Mereka masih menanggapi dengan santai karena tidak merasa ingin kabur. Tapi salah satunya memegang senjata milik petugas di bis. Membuat mereka panik. Mereka tidak tahu mengapa senjata itu ada di tangannya. Dan sekarang ketiga penjahat pun dinyatakan buron. Apalagi berdasarkan undang-undang, aksi tersebut bisa dihukum seumur hidup. Ingin melapor polisi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi terlambat. Keberadaan mereka sudah diketahui oleh polisi. Petugas berdatangan menangkap mereka. Media pun ramai meliput penangkapan tersebut. Mereka masih mengaku tidak ingin kabur dan merasa hidup mereka tidak adil. Dari jauh, Doki, Go-eun, serta 2 teknisi mengamati. Apalagi di penjara nanti, ketiga penjahat itu tidak akan tenang. Orang yang sudah membayar mereka mahal pasti akan mengusik ketiga orang tersebut. Di mana Sungchul di sisi lain mengambil uang pelanggan mereka di loker. Sungchul juga menghubungi jaksa Hana yang sudah membantu mereka. Tapi untuk selanjutnya, Hana tidak bisa membantu lagi karena Hana menempuh pendidikan di tempat yang jauh. Nah, Hana yang diperankan oleh Esom di season pertama dikonfirmasi tidak bisa bergabung di season kedua karena bentrok dengan jadwal syuting yang lain. Setelah itu, Doki, Go-eun, 2 teknisi dan Sungchul kini mengapresiasi kinerja masing-masing. Mereka menyelesaikan misi lagi dengan baik. Nah, jadi 2 tahun lalu setelah menyelesaikan kasus terakhir, Sungchul berterima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini mau membantunya. Baik Doki, Go-eun, dan 2 teknisi punya tujuan masing-masing. Layanan taksi mewah resmi diberhentikan. Dan di waktu yang sama, para polisi datang ke markas taksi dan melakukan penggerbekan. Setelah semua pergi, para polisi datang ke ruangan Sungchul. Mereka ingin mencari anak buah Sungchul yang lain, tapi Sungchul mengaku jika selama ini ia melakukan sendirian. Sungchul langsung diamankan dan dibawa pergi. 1 tahun selanjutnya, Doki datang ke markas taksi, di mana Sungchul saat ini sedang memperbaiki mobil seorang diri dan terluka. Driver yang lain sempat mempertanyakan Sungchul yang tidak lagi mempekerjakan orang lain. Driver menduga jika tidak ada lagi yang mau bekerja dengan Sungchul karena insiden 1 tahun lalu Sungchul yang ditangkap polisi. Padahal Sungchul dibebaskan karena tidak bersalah dari semua tuduhan. Sungchul hanya beralasan jika ia senang olahraga.
Doki lalu mendekat dan membantu mengobati luka Sungchul. Sungchul lalu ingat akan dua teknisi yang dulu sering membantunya. Tapi Sungchul tidak ingin dua teknisi datang ke markas lagi. Sungchul ingin mereka hidup baik-baik dengan jalan mereka sendiri. Sungchul tidak ingin melihat orang-orang yang ia sayangi menderita lagi. Doki pun jadi tahu alasan mengapa Sungchul selama ini kejam kepada dua teknisi saat mereka berkunjung. Tapi Doki bingung mengapa ia tidak diusir. Yang menurut Sungchul, jika Doki diusir, maka Doki akan melakukan hal yang sama sendiri di suatu tempat. Daripada membiarkan Doki melakukan seorang diri, maka Sungchul lebih baik membantu. Sungchul lalu menyuruh Doki ke basement mengambil lentera. Doki menurut. Ia masuk ke ruang khusus staf dan membuka lemari yang terhubung dengan lift sederhana yang bisa mengantarkannya ke ruang bawah tanah rahasia. Ada banyak kenangan di tempat itu. Di sisi lain, teknisi yang bekerja di tempat roket melakukan konferensi pers terkait proyek roket mereka yang berhasil diluncurkan. Sementara di tempat yang berbeda, teknisi yang bekerja di tempat mobil juga ditanyai tentang pager oleh rekannya. Si teknisi jadi ingat akan kenangan di pager tersebut. Hingga tak lama rekan teknisinya datang dan mereka pun makan bersama. Dua teknisi itu sama-sama punya kehidupan yang bagus, menghasilkan banyak uang dan makan yang enak. Tapi entah mengapa rasanya ada yang kurang. Mereka lalu melihat berita kejahatan lagi, dan teknisi di tempat roket bilang jika tahun depan ia akan dipindahkan ke Rusia selama 5 tahun. Ia bingung apakah harus pamit ke Sungchul atau tidak, karena terakhir kali datang ia dimarahi. Teknisi lain juga sama. Dulu Sungchul melarang si teknisi untuk datang lagi, apapun alasannya. Bahkan dilarang datang ke pemakaman saat Sungchul mati. Tapi meski Sungchul tidak ingin bertemu mereka lagi, mereka tetap ingin memeriksa kabarnya Sungchul. Mereka pun pergi. Di sisi lain, Go-eun yang menjadi polisi kini mengambil selebaran brosur orang hilang yang terjatuh. Pria yang menjatuhkannya tampak tidak baik-baik saja. Go-eun seolah-olah merasakan penderitaan tersebut, tapi atasannya Go-eun menghentikan Go-eun untuk bertindak lebih jauh. Go-eun yang ada di divisi informasi kepolisian dilarang atasan untuk mencampuri urusan divisi lain. Walau bertentangan dengan hati, tapi Go-eun harus menurut. Setelah itu mereka makan bersama. Si atasan wanita masih ingin membahas soal pria tadi yang kehilangan anaknya. Si atasan bilang jika anak pria tersebut tidak hilang, melainkan kabur dari rumah. Mereka tidak bisa mengungkap informasi orang yang kabur karena bertentangan dengan undang-undang. Atasan menduga jika si ayah dan si anak terlibat kekerasan dalam rumah tangga. Tapi berbeda pandangan dengan apa yang Go-eun lihat. Ia melihat penderitaan si ayah, dan jika sebagai polisi tidak bisa membantu orang di depan mata, jadi apa tujuan keberadaan polisi? Kapten yang setengah mabuk pun menanggapi dengan bilang jika mereka hanya mengikuti protokol. Jika mereka tidak mengikuti protokol, artinya mereka melanggar hukum. Kapten mewanti-wanti Go-eun juga agar bisa bekerja sesuai aturan, agar tidak dievaluasi, dipotong gaji, atau bahkan dipecat. Sepulangnya, Go-eun melihat taksi mewah, mengingatkannya akan Doki. Sementara Sungchul saat ini sedang membagikan stiker layanan taksi mewah di tempat-tempat rawan orang putus asa. Nah, pria bernama Lee yang kehilangan anak pun kini ingin melompat dari jembatan. Ia sudah putus asa, tapi kemudian melihat stiker layanan taksi mewah yang segera ia hubungi. Setelah itu, Sungchul menghubungi Doki yang langsung menjalankan pekerjaannya. Doki menjemput Lee. Masuk dalam taksi, Doki pun minta Lee menceritakan kisahnya. Lee dengan tangis cerita jika dulu saat anaknya masih kecil, Lee kehilangan istrinya. Sejak saat itu, Lee merawat anaknya seorang diri. Lee sangat menyayangi anaknya sampai si anak tumbuh dewasa dan sudah kuliah. Si anak sering membantu Lee berjualan makanan dan sering tidak masuk kuliah dengan alasan dosen membatalkan kelas. Tak lama, Lee didatangi rentenir dan ingin menagih uang. Tapi Lee belum bisa membayar hutang-hutangnya, dan karena selalu beralasan tidak punya uang, rentenir pun minta Lee pindah akhir bulan. Si anak mendengar cukup sedih, tapi Lee tidak pernah menampakkan kesedihannya di depan anak. Hingga kemudian si anak bilang jika ada pertukaran pelajar dan akan pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Si anak mengaku mendapat beasiswa. Awalnya Lee menolak keputusan si anak, tapi si anak menjanjikan jika kesempatan tersebut terbatas. Lee pun setuju. Ia senang asal anaknya senang. Lee membelikan jas untuk anaknya dengan nama dan terlihat semakin bagus. Kemudian di bandara, si anak memberikan jam tangan pintar agar Lee bisa minum obat dengan teratur. Setelah berpamitan, si anak pergi. Namun tak lama setelahnya, Lee merasa ada yang aneh. Anaknya yang tiap hari menghubungi kini tidak ada kabarnya lagi. Dan rentenir yang datang juga tiba-tiba tidak lagi menagih uang. Lee bingung. Rentenir pun bilang jika si anak sudah membayar hutang. Lee langsung bertanya ke teman-teman anaknya dan baru diketahui jika si anak cuti kuliah untuk bekerja.
Bahkan uang kuliahnya dikembalikan. Dari yang si teman tahu, si anak ingin menghasilkan uang dalam 2 tahun. Lee lalu mengecek kamar anaknya dan menemukan kontrak kerja dari perusahaan luar negeri. Lee merasa ditipu anaknya dan kesal. Lee ingin minta si anak berhenti kerja dan segera pulang. Tapi pesan tersebut tidak jadi dikirim. Lee berniat untuk datang sendiri ke tempat anaknya kerja sesuai dengan kontrak yang ditemukan. Lokasinya ada di Vietnam, tapi sesampainya di tujuan, Lee tidak melihat apapun di sana. Sampai Lee mendapat telepon, Lee mendengar suara anaknya yang menangis, tapi telepon langsung ditutup. Lee jelas panik. Ia lalu kembali ke Korea dan melapor ke polisi. Lee menunjukkan bukti yang ada soal perusahaan bodong, tapi tetap saja polisi bilang jika anaknya Lee sudah dewasa dan karena sebelumnya mengaku bekerja, jadi minta Lee untuk menunggu. Lee yakin sesuatu terjadi. Kapten lalu mendekat dan berjanji akan menyelidiki kasus tersebut. Tapi Lee semakin emosi, malah polisi lain tidak terima didesak oleh Lee. Polisi itu bilang jika anaknya Lee sengaja tidak menelpon dan kapten lalu memberitahu yang sebenarnya. Kapten menjelaskan, sejak laporan pertama dari Lee, mereka sudah menyelidiki kasus tersebut. Anaknya Lee sendiri yang sudah menelpon kedutaan dan tidak ingin agar Lee menemukannya. Polisi tidak bisa lagi bertindak saat orang yang dewasa menolak dihubungi. Lee semakin emosi. Polisi sama sekali tidak percaya dengan kata-katanya. Lee menegaskan jika tidak ada ayah di dunia yang tidak mengenal suara anaknya. Lee mendengar suara anaknya sendiri, dan karena polisi tidak becus mengurus, Lee pun memutuskan akan mencari seorang diri. Ya, mulai membagikan selebaran anaknya yang hilang. Sekarang yang mereka tahu, Lee sudah 10 bulan menyebarkan selebaran itu tapi tak ada hasil apa-apa. Apalagi polisi menganggap anaknya Lee kabur, bukan hilang. Rekaman dilanjutkan. Dulu saat Lee pulang ke rumah, ada surat tulisan tangan anaknya yang bilang jika ingin mengakhiri hidup. Si anak minta maaf karena selama hidup tidak bisa membantu apapun. Lee datang lagi ke kantor polisi. Kapten pun memastikan jika tulisan itu tulisannya si anak. Polisi juga sebelumnya mendapat kabar jika sebenarnya anaknya Lee yang di Vietnam berada di tempat judi ilegal. Kapten minta maaf karena membawa kabar buruk. Lee semakin tidak percaya. Ia semakin gencar membagikan selebarannya dan menganalisa tulisan tangan itu. Doki merasa ada yang janggal. Ada kode Morse. Nah, dulu anaknya Lee pernah bertugas di militer sebagai pemberi sinyal. Doki lalu mengecek kode Morse itu yang artinya selamatkan aku, di mana saat itu anaknya Lee disiksa di tempat lain bersama orang-orang yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan. Preman di sana memaksa orang-orang yang dihajar untuk bekerja di luar batas wajar, membuat website judi yang tidak tahu akan dihajar. Saat si preman pergi, anaknya Lee yang melihat ponsel mencoba menghubungi Lee, tapi para preman kembali datang dan panggilan ditutup. Lee semakin panik. Saat itu, anaknya Lee dan yang lain disuruh menulis surat kematian, dan anaknya Lee menambahkan kode Morse minta pertolongan. Sekarang, Doki dan Sung Chul yakin ada orang yang memaksa anaknya Lee menulis surat tersebut. Lee lalu mendapat amplop dari taksi mewah, berisi petunjuk menggunakan layanan balas dendam. Lee masuk ke bilik foto dan setelah memasukkan koin, instruksi muncul. Dihadapkan dengan pilihan balas dendam atau tidak, Lee ingat akan kenangan bersama anaknya. Lee langsung memilih membalaskan dendam. Setelah itu, Doki dan Sung Chul memulai aksi mereka. Doki mengendarai mobil taksi mewahnya, tapi beberapa peralatan tidak lagi terawat dan harus dikendalikan secara manual. Sung Chul juga sama, pergi dengan mobil penyamaran reparasi jam tangan. Mereka menuju tempat anaknya Lee menyerahkan resume kerjanya dulu. Tapi saat tiba di lokasi, kantor yang ada di Korea juga bodong. Sung Chul jadi akan memeriksa lowongan yang sesuai. Tapi kinerja Sung Chul cukup lama. Kembali ke markas, mereka akhirnya berhasil menemukan lowongan pekerjaan. Doki sudah menyerahkan resume dan akan bekerja seperti anaknya Lee. Sung Chul jelas khawatir karena Doki akan pergi ke Vietnam seorang diri. Tapi Doki tidak punya pilihan lain. Di hari berikutnya, Doki mulai berangkat. Sung Chul masih khawatir karena mereka belum banyak mengatur rencana. Sung Chul minta Doki segera kembali agar bisa langsung menentukan rencana yang tepat, menyelamatkan anaknya Lee dan juga menguak kejahatan yang terjadi. Sementara 2 teknisi kini datang ke markas taksi tapi tak nampak kehadiran Sung Chul. Masuk ke ruangannya Sung Chul, ponselnya Sung Chul juga tidak bisa dihubungi dan mereka menyadari ada selebaran di laci mejanya Sung Chul. Setahu mereka, laci meja Sung Chul hanya diisi oleh barang-barang penting. 2 teknisi pun jadi tahu jika sepertinya Sung Chul sedang menyelidiki kasus orang hilang.
Mereka lalu datang ke markas bawah tanah, tapi tak ada siapapun. Taksi mewah juga masih ada di sana, membuat mereka bingung. Tak lama, Sung Chul hadir. Awalnya menyambut kedatangan, tapi berubah menjadi marah. Sung Chul mengusir dua teknisi pergi dan minta agar tidak datang lagi. Si teknisi yang bekerja di roket pun bilang, jika ingin pamit karena akan pergi ke Rusia selama 5 tahun. Tapi Sung Chul masih tidak peduli. Ia mengabaikan dua teknisi yang menurut pergi. Sung Chul merasa tidak enak terlalu kasar dengan dua teknisi tersebut. Sementara dua teknisi juga sadar jika Sung Chul seperti menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Doki sudah sampai di Vietnam. Sung Chul masih sangat khawatir, apalagi mereka sekarang hanya berdua dan Doki di Vietnam seorang diri. Tapi Doki memastikan akan baik-baik saja. Sung Chul lalu menyalakan komputer dan akan mencarikan informasi yang nantinya Doki butuhkan. Di luar bandara, ada para penjemput yang akan mengantarkan Doki dan pekerja lainnya. Doki menggunakan kacamata canggih yang bisa terlihat sampai ke Sung Chul. Doki yakin jika para penjemput sengaja menjemput di luar untuk menghindari kamera pengawas. Setelah itu mereka berangkat, Doki bersama dua pekerja baru. Sementara Sung Chul cukup lambat untuk mencari informasi dari yang Doki dapatkan. Di sisi lain, dua teknisi memberitahu ke Go-eun tentang kecurigaan mereka kepada Sung Chul. Melihat selebaran Lee, Go-eun bingung, tapi Go-eun harus kembali bekerja, sehingga dua teknisinya merasa tidak enak jika harus mengganggu Go-eun. Dua teknisi pun berencana menangani kasus yang sedang Sung Chul hadapi. Go-eun juga lalu mencoba mengecek kembali kasus anaknya Lee. Dengan sistem di divisinya, ia mengecek keberangkatan di bandara dan ada nama Doki. Go-eun pun semakin curiga. Di Vietnam, Doki masih berkomunikasi dengan Sung Chul menjelaskan apa yang ia ketahui. Doki tetap ingin tahu di mana kantor yang asli berada. Perjalanan dilanjutkan tapi menggunakan mobil terbuka karena ada kendala dengan mobil yang lain. Tapi sebelum itu, ponsel disita dengan alasan akan diganti dengan provider SIM khusus Vietnam. Mereka melewati pedesaan jauh dari pusat kota. Dan tiba-tiba mobil lain menghadang. Para preman membawa senjata lalu menyekap seluruh penumpang. Kepala mereka ditutup. Sung Chul semakin panik karena tidak mendapat kabar lagi dari Doki yang sekarang tergantung terbalik. Doki melihat pekerja lainnya terluka. Setelah itu Doki diturunkan. Si preman melihat resume para pekerja cukup baik. Si preman pun memerintahkan untuk membuat situs judi. Jika tidak menjawab atau bilang tidak bisa, maka akan disiksa. Pekerja yang lain lalu datang membawa pekerjaan mereka. Setelah itu mereka dibawa ke kamar masing-masing. Kacamata Doki tertinggal. Di tempat lain, seorang wanita bernama Nyonya Lim melempar pisau ke fotonya Doki. Di season pertama, Nyonya Lim adalah bos penipu yang jatuh cinta kepada Doki. Tapi sekarang jadi benci karena Doki adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Lanjut. Untuk video kelanjutan episode, bisa scroll video di channel ya.